Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung saja. Enggak rusak Apa? mic-nya. Mic-nya nonton. Mic-nya hilang. Ya niku, kula pun mau pada sebentar sebentar kamu. Enggak tahu mana. Kirain di bawah. Di bawah ya? Kirain Oh, di bawah. Waktu barusan atau waktu ditinggal pergi itu? Waktu pas Kang Ripai beres-beres langsung ini kan beres semua. Terus mic sama yang lainnya nggak tahu ditaruh di mana, nggak tahu emang nggak ada. Udah nggak kelihatan gitu. Kok enggak ngomong? Kalau ada apa-apa itu ngomong sama Mbak. Kirain ini diambil. Kirain ya. Sebelum Gus Nur datang. Iya. itu lama. Jadi arba'in. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang ini. Pointernya enggak ada. Pointernya juga enggak ada. Remote-nya juga itu ya, Cesannya buat nonton. Apa? Cesan. yang hijau-hijau. Oh, Ini kan double nih kabel mesin alit nih. USB USB. itu ada itu di kamar. Masih nih. enggak ada. Enten. Kalau itunya apa? Latar? Ya itu Oh, itu latarnya. Oh, belum dicas. nggak ngomong juga dibeliin. Tahu. Maaf ya. Jadi metode arba'in. Jadi metode yang tidak terlepas dari hafalan dan juga tidak terlepas dari pengulangan. Jadi memang kalau untuk orang-orang yang bosan ya sangat tidak disarankan. Jadi emang arba'in ini emang harus diulang-ulang. Ya sebetulnya bukan hanya arba'in, ilmu-ilmu yang lain juga sebenarnya harus sering diulang-ulang. Sebagaimana kisah-kisahnya ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, itu kan beliau mengulang-ulang hafalannya, mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajarinya tuh sering kan, berulang-ulang kan. Bahkan ya tidak mengenal capek, tidak mengenal bosan meskipun beliau sudah paham betul, meskipun sudah alim. Nah, ini konsepnya juga sama. Jadi arba'in ini ya mau kita ini semahir apapun dalam menguasai arba'in itu tidak terlepas atau tidak dikatakan terus kita ini bisa lepas dengan arba'in itu enggak. Jadi harus tetap diulang-ulang. Mau sampai sudah berapa kali hatam arba'in, mau sampai sudah berapa kali mengajarkan arba'in, memahami arba'in, itu tetap harus diulang. Karena biar apa? Biar kalau bahasanya Pak Yai mengkristal. Jadi biar ilmunya mengkristal, biar arba'innya mengkristal. Kenapa kok harus ilmu itu sampai mengkristal? Karena kalau kata Pak Yai, ilmu itu makhluk. Nah, ilmu itu makhluk. Dia itu bisa mengabdi kepada pemiliknya. Jadi kalau kita punya ilmu yang kita punya ini sangat-sangat mancap di hati kita, nah ilmu yang kita punya ini akan bisa mengabdi kepada diri kita. Mengabdinya seperti ya misalkan ketika ada apa-apa kita dipermudah, ketika ada masalah diselesaikan dengan lancar. Itu bukti pengabdiannya ilmu. Ya kita lihatlah Romo Yai kita. Beliau kan orang yang alim, beliau punya ilmu, ilmunya sudah melekat di dada beliau. Otomatis ilmu yang beliau punya itu akan mengabdi kepada beliau. Kita lihat bentuk pengabdiannya seperti apa ilmu itu. Yang kita ketahui Romonya kita ini nggak pernah bekerja sama sekali, nggak pernah istilahnya punya penghasilan tetap, terus juga nggak pernah memikirkan apa-apa,
pokoknya beliau itu fokusnya mengajar santri. Tapi apa kenyataannya? Apakah beliau miskin? Apakah beliau bangkrut? Enggak kan? Malah beliau semakin kaya, semakin sering berbagi. Urusannya segala dipermudah. Ketika beliau butuh apa-apa, semuanya dicukupi. Nah, itu bukti bahwa ilmu itu bisa mengabdi kepada pemiliknya. Apa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhannya, masih pemiliknya. Nah, jadi seperti itu. Makanya sangat penting sekali ilmu ini harus mengkristal dalam diri kita. Kalau ilmu itu belum bisa mengkristal ya belum ini, nggak bisa mengabdi. Karena kita belum bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya apa jenenge benefit apa? Benefitnya Benefit itu ya manfaatnya itu. keuntungan. Nah, keuntungannya. Makanya kita harus sering diulang-ulang supaya mengkristal. Tuh. Nah, jadi arba'in. Tadi kita sudah membahas tentang kalimat isim, mu'rab, mabni, fi'il mabni, mu'rab, huruf mabni. Nah, isim mu'rab itu kan tadi ada 8, kan? Isim mufrad, Isim aja, mas, masrita, isim maksur, isim manqus, isimnya berkata kali itu kayak Tadi apa enggak? Ayo. Belum. Astagfirullah, coba lihat lagi. Halaman 33. 33. Ini TV-nya apa sinyalnya ya? Wifi-nya. TV-nya. Wifi juga ngaruh. Iya, anu mereknya. Maju udah. Maju udah. Udah sih. Bisa nggak kasih strategi apa ya? Kalau nggak bisa, Udah. Saya ingat. yang 33 halaman 33 dibuka. Kemarin sambut tapi begini dereng. Oh, Saya ingat. Nah, jadi kalau bagi yang belum hafal silakan lihat pada halaman 33. Ya memang kalau di sini tidak kelihatan. Jadi di halaman 33 itu kan ada judulnya tuh di atas itu mu'rab. Artinya kalimat-kalimat yang mu'rab. Yaitu ada kalimat isim dan fi'il. Isim mu'rab, fi'il mu'rab. Huruf nggak ada yang mu'rab. Nah, terus di bawahnya itu ini untuk pembagian isim yang mu'rab. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya 9 karena 5 tambah 4. Tapi salah. Kenapa kok salah? Karena di sini ada yang sama, ada isim mangkus. Isim mangkus. Nah, tadi ada dua nama yang sama. Akhirnya kan dihitungnya 1. Maka 5 tambah 4 ini bukan 9 tapi 8. Nah, makanya isim-isim yang mu'rab itu jumlahnya ada 8. Ulang, sebutkan isim Mufrad, isim aja, mas, masrita, isim maksur, isim manqus, isim mu'rab, mutakallim, mufrad. Apa enggak? Enggak. Apa? Ya paling enggak. Nah, terus isim yang mabni. Berarti kita melihat halaman selanjutnya 34. Jadi emang di sisi lain kita ini hafal isi arba'in, itu kita juga akan otomatis hafal halaman-halaman arba'in. Jadi ya karena saking sering mengulangnya, karena saking sering dibacanya, akhirnya ya bukan hanya isinya saja, halamannya, letak-letaknya juga pasti hafal. Misalkan pembahasan isim mabni halaman ini 34, terus apa bahasa fi'il 15, bina 21, kita seterusnya, karena sering diulang-ulang. Maka kalau seperti itu, kalau udah seperti itu nanti akan susah lupanya. Ya saya aja kalau jujur-jujuran ya, selama pulang ini saya nggak pernah sama sekali dars arba'in. Tapi nyatanya apa? Masih ingat.
Bahkan halamannya masih ingat, letak-letaknya masih ingat, penjelasannya masih ingat. Nah itu keramat arba'in di situ. Padahal saya pulang lama kan ya, 1 bulan lebih. Nah 1 bulan lebih itu sama sekali nggak pernah beres arba'in. Malah saya belajar ilmu yang lain kayak jurumiyah, imriti, alfiyah. Tapi arba'in tetap nggak bisa hilang karena saking sering diulang, dibaca. Jadi keramat arba'in. Hanya kita harus sering-sering diulang-ulang biar keramat. Nah, jadi isim mabni ada 11. Nah, nih. Ini mah 11 benar. Enggak ada yang ini. Isim mabni ada 11 sebutkan. Isim dhamir, isim isyarat, isim mansur, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim nyala, dan dibuang. Coba tadi baca-baca, ayo. Isim dhamir. Ya. Yang kencang. Isim dhamir, isim isyarat, isim mausul, isim Istifham. istifham, isim syarat, isim Isim fi'il, syarat. isim syarat, Isim syarat. isim Nyala. nyala, pak Mufrad. munada mufrad alam, munada nakirah maksurah, adat Ya. adat murokab, qablu ba'da Ba'du. ghairu yang mudhof Ya. ilainya dibuang. Ulang. Udah bisa dia baca ya. Isim dhamir, isim isyarat, isim mausul, isim istifham, isim syarat, Isim syarat. isim syarat, Jangan terlalu fasih. isim isim nyala yang berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, adat murokab, qablu ba'du ghairu yang mudhof ilaihnya, yang mudhof ilaihnya dibuang. Sekali lagi. Asik. Oh. Ayo sambil aja. Isim dhamir, isim syarat, isim mausul, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim nyala berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, ada murokab, qablu ba'du ghairu yang mudhof ilainya dibuang. Sekali lagi. Udah kasihan. Nah, jadi itu kalimat isim. Jadi isim murad, isim mabni. Terus fi'il. Fi'il juga sama, ada kalanya mabni, ada kalanya mu'rab. Kenapa kalau di fi'il mabni lebih didahulukan? Karena Lebih gampang. bisa berubah ya, emang artinya bisa berubah. Kenapa? Ada yang tahu? Kan kalau isim kan mu'rab dulu baru mabni. Nah, kenapa kalau fi'il mabni dulu baru mu'rab? Juga Mabni kalimat itu aja. Gak apa-apa? jumlah isim mabni, jumlah isim apa ini? Fi'il. Jumlah fi'il yang mabni lebih banyak daripada yang Mu'rab. murad. Nah, niku isim mu'rab 8 yang mabni 11. Yang mana? Kan isim itu kan kalau isim mu'rab dia kan 8. Nih. Ya, Nah, isim mabni pinten? 11. anunya toh, kalau ini kan cara mendeteksinya. Nggih kan maksudnya kenapa lebih didahulukan? Didahulukan karena lebih banyak, Lebih lebih banyak. sering didapat. Nah, niku jadi bukan lebih banyak tapi lebih sering ditemukan. Nah, jadi kalau bahasanya lebih banyak ya berarti isim mabni dulu baru mu'rab. Tapi bahasanya lebih sering ditemukan. Nah,
Jadi fiil yang mabni itu lebih sering ditemukan atau lebih sering gentayangan bahasanya daripada fiil yang mu'rab. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kok dibolak-balik bahasanya bikin susah kan? Ya emang biar menjadi ciri bahwa fiil yang mabni itu kenapa kok didahulukan daripada yang mu'rab, karena fiil yang mabni itu lebih sering kita temukan ketika kita membaca kitab, ketika kita membaca ya Al-Quran misalkan atau bahasa Arab yang lain. Fiil yang mabni ada 3 sebutkan. Madi, Madi, mudhari, ma'mur. Nah, fiil yang mudhari hanya fiil mudhari, kalau kalimah huruf selama-lamanya mabni. mabni. Nah, jadi kalau huruf itu mabni terus sudah, jadi nggak bakal ditemukan kalimah huruf itu mu'rab itu enggak. Enggak bakal. Seperti contoh, ini kita kurang menyentuh dengan huruf. Jadi tadi kan bahasanya isim sama fiil, huruf ini kayak anak tiri. Anak muntun. Jadi kalimat huruf itu selama-lamanya mabni. Misalkan seperti contoh min. Nah, min ini ya selama-lamanya min. Sama kayak tadi gua nih. Gua ini selama-lamanya gua. Jadi min ini kan huruf. Nah, kalau sudah masuk pada pembahasan huruf, sampean jangan mikir mu'rab atau mabni ya, nggak usah. Karena nggak ada. Huruf itu selama-lamanya mabni. Jadi kalau ketemu kalimat huruf pasti mabni. Udah nggak bakal bisa berubah. Berbeda dengan kalau kita ketemu kalimat isim sama fiil. Memang ada kemungkinan bisa mu'rab, bisa mabni. Tapi kalau sudah ketemu kalimat huruf pasti mabni. Mabni maksudnya seperti apa? Mabni itu kan artinya tidak bisa berubah. Nah, berarti min ini saya tekankan lagi, yang maksudnya tidak bisa berubah itu yang akhirnya saja ya. Akhirnya saja. Kayak tadi huwa, berarti huwanya saja nggak bakal bisa berubah. Ya beribu, ini kan bisa berubah, berarti yang berubah dunia saja. Pokoknya yang akhirnya saja. Nah, min ini nggak bakal bisa berubah. Jadi nggak bakal sampai temukan min ini harokatnya berubah menjadi doma minu misalkan, enggak bakal. Atau mina, enggak juga. Mini bahkan ya. Nah, tapi kemarin saya ada kan ketika baca kitab ada lafaz begini, minal mas jidi. Nah, ini kan min, tapi harokatnya doma, harokatnya fathah. Berarti ini bisa berubah? Ya enggak. Jadi ini kenapa kok dia harokati fathah? Karena kalau misalkan min ini kita tetap diharokati dengan sukun, maka gimana bahasanya? Minal. Min gimana bacanya nih kalau kita paksa dia sukun? Minal masjid. Gimana? Min susah. Nah makanya min ini kita nggak bisa paksa dia tetap diharokati dengan sukun karena ada darurat, karena adanya mati dua sehingga susah untuk dibacanya. Nah, maka ini harus diganti. Nah, berhubung ini ada alif terus ini ada fathah setelahnya, maka digantinya dengan fathah. Nah, maka menjadi minal masjid. Nah, ini namanya nakal. Nakal itu artinya memindah harokat. Jadi yang awalnya dia disukun, karena ini bertemu lagi dua, lalu kita cari harokat yang sesuai dengan ya kondisi yang ada di sini. Karena ini ada alif, ada fathah, makanya kita kasih harokatnya fathah menjadi minal masjid. Begitu juga misalkan min ketemu ismin. Min ismin. Nah,
Ini kalau misalkan kita paksa min ini diharokati sukun, maka susah juga bahasanya. Min susah. Nah maka ini sama, harus kita ganti juga. Digantinya kalau ini bukan dengan fathah tetapi dengan kasroh. Kalau ini kasroh. Minis. Nah, terus gimana kan? Berarti min ini mabninya mabni kasroh? Ya enggak, tetap hukumnya mabni sukun. Karena asalnya ini sukun. Adapun dia diharokati kasroh, diharokati fathah, itu hanya darurat. Nah, jadi tidak merubah statusnya dia yang mabni. Nah, jadi perubahan dia bisa mini, bisa mina ini bukannya bisa berubah itu enggak, bukannya mu'rab itu enggak. Statusnya dia tetap mabni. Tapi kenapa kok bisa berubah-ubah harokatnya? Karena ini darurat. Kalau misalkan ditanya mabni apa, tetap jawabannya mabni sukun. Nah, jadi minal masjidi, min kalimat huruf jar. Sebab tidak pada tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Mabni sebab tidak bisa berubah. mabni apa? Sukun. Mabni sukun. Nah, jangan lihat fathahnya. Ya, tapi ini statusnya ini aslinya mabni sukun. Harokati fathah karena darurat. Nah itu huruf. Oke. Terus ini kalau ini metodenya kayaknya enak ngapalin dulu sih. Biar paling dulu halaman 1 ya. Iya. Iya ngapalin. Biar bahasnya lebih enak. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi kalau sampean menemukan kalimat huruf itu langsung aja mabni, nggak usah mikir yang lain. Nah, pasti mabni, pasti dia nggak bakal bisa berubah-ubah. Adapun nanti penjelasan yang selanjutnya ya pokoknya ini dulu aja lah. Sampean pahami dulu yang tadi awal seperti kalimat, cara membedakan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, mana kalimat huruf. Nah, itu kan ada 2 cara kan. Nah, jadi kalimat itu bisa dideteksi pertama dengan kita melihat lafaznya. Yang kedua kita melihat makna. Yang paling gampang itu kita melihat maknanya. Karena kalau kita melihat lafaznya itu kita agak kesusahan. Kadang-kadang juga ada lafaz-lafaz itu yang nyeleneh, yang kita ini nggak tahu ini kalimat apa sebenarnya. Tapi kalau kita melihat maknanya itu gampang. Nah, seperti ada contoh babun. Nah, babun. Nah, ini kan pertama-tama kita nggak tahu ini kalimat apa. Misalkan kita belum belajar halaman 3 lah, sehingga kita nggak tahu ini tandanya apa ya, kalimat apa ya. Kalau kita melihat secara lafaz kita belum bisa karena kita nggak tahu, nggak hafal pada halaman ketiga. Akhirnya alternatifnya kita melihat maknanya. Babun artinya apa? Pintu. Nah, pintu. Nah, kalau ada kalimat, nah, ini kan pintu ini dia menunjukkan makna nama, pekerjaan atau tidak nama, tidak pekerjaan. Nama. Nah, berarti kalau ada kalimat yang menunjukkan makna nama, maka namanya kalimat isim. Berarti babun kalimat isim. Sebab nama. Nah, gampang. Nah, jadi kalau ada kalimat itu, kalau misalkan sampean belum memahami pada halaman ketiga tentang tanda-tanda kalimat, itu sampean melihat di maknanya. Nah, tapi kalau misalkan sampean sudah paham tentang halaman yang ketiga, maka melihat lafaznya aja ini sudah cukup, sudah bisa ketahuan. Seperti itu. Nah, terus
cara membedakan mana isim murad, mana isim mabni. Nah itu juga saya harus pahami. Cara memahaminya yaitu dengan memahami tentang isim-isim yang mabni. Nah, karena isim-isim yang mabni itu bentuknya itu ya selamanya seperti itu. Berbeda dengan yang murad. Kalau murad itu yang macam-macam bentuknya. Jadi kalau misalkan kita hafal itu ya nggak bakal bisa karena banyak sekali. Terus fiil, nah itu juga sama kayak tadi. Kalau ada kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan, yang tadi kalimat fiil. Bagi contoh, kayak nasyoro. Apa? Contohnya akala. Di sana ada akala. Akala ini nyambung ya pakai ya. Nyambung sini kan ya. Ayo udah ya. Akala ini bacanya akala bukan akala. Akala ini ya. Akala. Nah, ini kan kalau kita masih baru belajar arba'in ini kan kalau kita mendeteksi kalimat melihat lafadznya ini kan agak susah karena kita nggak tahu tanda-tandanya apa. Nah, maka alternatifnya adalah menggunakan makna. Nah, akala ini artinya apa? Makan. Telah makan, sedang makan, akan makan, atau makanlah. Telah makan. Nah, telah makan. Nah, makan, telah makan. Akala, ini kan berarti makan ini termasuk sebuah pekerjaan, ya kan? Nah, kalau ada kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan, maka namanya kalimat fi'il. Kalau fi'il tidak cukup sampai situ, kita harus deteksi fi'ilnya fi'il apa? Apakah fi'il madhi, apakah fi'il mudhari, atau fi'il amar? Apa madhi? Masa lampau. Apa mudhari? Masa sekarang atau yang akan datang. Apa amar? Mana perintah menunjukkan Perintah sesuatu. melakukan pekerjaan. Nah, Kalau fi'ilnya fi'il madhi berarti pekerjaannya sudah dilakukan. Kalau fi'il mudhari itu pekerjaannya sedang atau akan dilakukan. Kalau fi'il amar itu perintah untuk melakukan pekerjaan. Akala ini artinya telah makan, berarti pekerjaannya sudah dilakukan. Nah, kok ada kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan dan pekerjaannya sudah dilakukan, maka namanya kalimat madi, fi'il madi. madhi. Apa? Nah, seperti itu. Terus udah fi'il, terus huruf ya gampang lah huruf. Berarti kalau bukan dua-duanya berarti huruf gampang. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah. Capek juga ya. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Dan Apa? Apa yang masih belum paham? Itu yang pintu-pintu itu Kenapa? Pintu kenapa? kan bahasa Arab itu susah. Kenapa emang? Artinya gimana? Artinya lewat Google. Oh, enggak. Kan ada HP. Ya kan. Daripada nggak ada ngapalin halaman 3, ayo. Hehe. Apa lagi? Apa? Makanya nih kalau misalkan kita nanti diselingi dengan ngaji kitab, nah maka nanti kita akan bisa langsung praktek biar lebih enak gitu kan, contoh-contoh yang langsung ada di lapangan. Makanya ya itu rencana saya nanti insya Allah ya. Jadi kita sambil belajar arba'in, kita belajar teori, kita juga langsung praktek membaca kitab, memaknai kitab juga kita belajar. Ya meskipun di Al-Mughroq itu nggak ada memaknai kitab ya kita setidaknya bisa maknai itu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi bukannya bid'ah dolala, bid'ah yang baik, yang baik. Bid'ah hasanah apa bahasanya? Bid'ah dolala. Jadi
Jadi kita sedikit-sedikit belajar memaknai. Karena kan ya kalau misalkan dikatakan bid'ah, orang Pak Yai juga dulu mondoknya maknai kita. Masa mengikuti guru bid'ah? Kan enggak. Nah itu. Nah, jadi ya biar enak nanti kita sambil memaknai kita baca kitabnya, lalu kita nanti sambil sedikit-sedikit memasukkan arba'in di dalamnya. Jadi kita deteksi setiap kosakatanya. Ya, insya Allah semoga bisa terlaksana. Amin. Yang lebih penting semoga bisa istiqomah. Amin. Dah, sudah. Oke, kalau sudah mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.